Halo teman-teman, selamat datang di Sedukasi. Pada video kali ini, kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 8 bab 4 dengan judul Mengulas Karya Fiksi. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke dalam pengertian karya fiksi. Karya fiksi adalah karya sastra yang berisi cerita imajinatif, hasil dari hayalan atau imajinasi pengarang. Walaupun bersifat imajinatif, cerita dalam karya fiksi sering menggambarkan kehidupan yang terasa realistis. Contoh dari karya fiksi seperti novel, cerpen, fabel, dan dongeng. Tujuan dari karya fiksi ini adalah menghibur sekaligus memberikan pesan moral kepada pembaca. Misalnya, melalui cerita, pembaca dapat belajar tentang nilai-nilai kehidupan atau memahami sudut pandang orang lain. Selanjutnya, kita masuk ke dalam unsur-unsur karya fiksi. Unsur karya fiksi ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sekarang kita fokus dulu ke dalam unsur intrinsiknya ya, karena ini adalah elemen yang membangun cerita di dalamnya. Pertama, ada tema. Tema adalah ide utama atau gagasan yang mendasari cerita. Contohnya, tema persahabatan dalam cerita Laskar Pelangi atau tema cinta dalam Romeo dan Juliet. Kedua, ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah karakter dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan sifat atau kepribadian tokoh. Misalnya, tokoh ibu dalam cerita Sang Pemimpi digambarkan sebagai sosok penyabar dan penyayang. 3. Ada alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Nah, ini ada 3 jenis alur. Yang pertama, alur maju. Misalnya, cerita yang dimulai dari masa kecil hingga dewasa. Kedua, ada alur mundur. Misalnya, cerita dimulai dari akhir peristiwa, lalu kembali ke masa lalu. Ketiga, campuran, yaitu gabungan alur maju dan alur mundur. Selanjutnya, latar atau setting. Latar mencakup tempat, waktu, dan suasana dalam cerita. Contohnya, latar tempat tetralogi buruk adalah Pulau Buruk. Sedangkan latar suasana bisa berupa suasana haru atau tegang. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menceritakan cerita. Ada beberapa jenis sudut pandang. Misalnya, orang pertama, aku merasa sangat takut malam itu. Orang ketiga, dia berlari kencang melewati jalan kuburan. Terakhir, ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang. Misalnya, pesan tentang pentingnya kerja keras dalam cerita Bawang Merah dan Bawang Putih. Selanjutnya, kita masuk ke dalam perbedaan denotasi dan konotasi. Pertama, denotasi. Denotasi adalah makna kata yang sebenarnya, lugas atau sesuai kamus. Contohnya, kata mawar berarti sejenis bunga yang memiliki duri dan harum. Kata rumah berarti bangunan atau tempat tinggal. Kedua, konotasi. Konotasi adalah makna kata yang bersifat kiasan atau mengandung emosi tertentu. Contohnya, kata mawar bisa bermakna cinta atau keindahan. Misalnya, dia adalah mawar di taman hati. Kata rumah bisa bermakna kehangatan atau kasih sayang. Misalnya, rumah ini adalah tempat cinta tumbuh. Dalam karya fiksi, konotasi sering digunakan untuk memperkuat emosi pembaca. Misalnya, kata gelap dalam cerita horor tidak hanya berarti kurang cahaya, tetapi juga bisa melambangkan misteri atau ketakutan. Nah, sekian pembahasan kali ini. Kunjungi link di atas untuk lebih banyak mendapatkan latihan soal atau scan kode QR yang tertera di layar. Nah, sekian pembahasan materi kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.